Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Lestari dengan NIM 12001-105. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4A. Di sini Ibu akan menjelaskan active learning metode rotating roles. Metode rotating roles ini biasanya untuk strategi pembelajaran para guru-guru pada anak murid-muridnya. Apakah itu rotating role? Ibu akan jelaskan di next video. Rotating roles atau permainan bergilir. Metode rotating roles ini adalah salah satu permainan peran bergilir yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif. Metode rotating roles adalah salah satu bentuk permainan yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain yang membayangkan diri sendiri seperti keadaan orang lain. Di sini Ibu akan menjelaskan prosedur gimana cara bermain tentang strategi active learning rotating roles. Yang pertama, kelompok kelas ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 3 peserta didik yang menyebar di seluruh ruangan dengan sebanyak mungkin ruangan di antara kelompok. Yang kedua, perintahkan kepada setiap 3 kelompok ini atau kelompok yang beranggota 3 peserta ini untuk membuat tugas skenario kehidupan yang sebenarnya berkaitan dengan topik yang sedang ada di diskusikan. Yang ketiga, setelah masing-masing trio menulis 3 skenario pada lembaran kertas yang terpisah, satu anggota tim dari setiap anggota kelompok menyampaikan skenarionya kepada kelompok berikutnya. Dan ada ketika anggota kelompok membaca skenario untuk mengklarifikasi atau memberikan informasi tambahan kalau perlu peserta didik kemudahan kembali kepada atau kelompok aslinya. Yang keempat, secara bergiliran setiap trio akan mempunyai kesempatan untuk latihan peran utama, misalnya orang tua, peran sekunder misalnya anak dan pengamat. Poin yang kelima, setiap ronde seharusnya terdiri paling tidak 10 menit bermain peran dan 5-10 menit feedback dari para pengamat. Anda akan menentukan lamanya setiap ronde berdasarkan batasan-batasan waktu, topik, dan tingkah kecepatan peserta didik. Poin yang keenam, dalam setiap ronde, pengamat seharusnya berkonsentrasi pada identifikasi apa yang pelaku utama akan melakukan dengan baik dalam penggunaan konsep dalam kecakapan yang dipelajari di kelas dan apa yang didapat dilakukan untuk pengembangan. Yang ketujuh, setiap semua 3 ronde selesai, kumpulkan kembali seluruh kelompok untuk diskusi umum dari poin-poin belajar kunci dan nilai aktivitas. Ada variasi. Yang pertama, Anda dapat menyiapkan skenario sebagai ganti menyuruh setiap kelompok untuk menulisnya. Kemudian, siapkanlah lembar feedback pengamat yang mengidentifikasi kecakapan khusus dan teknik yang seharusnya dicari oleh pengamat. Dari sini kita akan melihat peserta didik melakukan metode rotating roles atau permainan bergilir, sehingga satu dengan yang lainnya akan berdiskusi dengan maju ke depan dan bergilir. Tujuan dalam metode rotating roles ini adalah memberikan kesempatan mengekspresi atau mengeksplorasi situasi tempat mereka mengalami gejolak emosi, perbedaan pendapat, dan permasalahan dalam lingkungan kehidupan sosial. Sampel dalam kuliah, tujuan metode rotating roles ini yaitu sebagai motivasi peserta didik, sebagai menarik minat dan perhatian peserta didik,
sebagai pengembangan kemampuan komunikasi peserta didik di depan kelas. Nah, melatih untuk berperan aktif dalam kehidupan nyata berdasarkan uraian di atas. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan metode rotating roles dalam pembelajaran pementasan drama yakni pengembangan keterampilan siswa dalam memahami situasi materi. Nah, siswa juga dapat belajar bermain peran tentang tokoh yang diperankan. Nah, siswa juga dapat belajar untuk pengembangan pendapat dan penyampaian saran atau masukan kepada siswa lain yang bermain drama. Nah, langkah-langkah penerapan metode rotating roles diantaranya dalam buku Silberman pada tahun 2011 pada halaman 2302-232 mengemukakan bahwa prosedur atau tahapan dalam metode pembelajaran rotating roles yaitu siswa dapat menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan 3 orang atau jumlah anggota kelompok dapat divariasikan menyesuaikan jumlah siswa. Nah, setiap kelompok membuat skenario kehidupan nyata yang membahas topik yang telah ditentukan. Setelah masing-masing kelompok menulis skenario pada lembar terpisah, siswa atau anggota tiap kelompok menyampaikan skenario itu pada kelompok lain, dan ia adalah ketiga anggota kelompok lain membaca skenario untuk mengklarifikasi atau memberi informasi tambahan jika perlu. Siswa kemudian kembali ke kelompok aslinya. Nah, di sini juga metode rotating roles memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, penerapan metode rotating roles dapat pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan guru dalam pemilihan metode pembelajaran. Nah, yang pertama, peserta didik lebih tertarik perhatiannya pada pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mudah memahami masalah-masalah yang terjadi dalam pemeranan. Yang ketiga, peserta didik dapat merasakan perasaan orang lain dalam mengakui pendapat orang lain sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian tentang rasa dan toleransi. Nah, yang keempat, peserta didik aktif mengamati dan mengajukan saran atau kritik kekurangan metode rotating roles. Yang pertama, guru harus menguasai tindakan instruksi suatu pembelajaran agar proses pembelajaran berhasil. Peserta didik harus memperlihatkan norma-norma kaidah sosial, adat istiadat, kebiasaan, dan keyakinan dalam proses pembelajaran agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang terakhir, guru harus memahami langkah-langkah pelaksanaan metode rotating roles agar proses pemeranan berjalan lancar. Nah, metode rotating roles ini bisa juga masuk dalam pembelajaran online atau berbasis media online. Nah, Ibu kali ini akan menerapkan metode rotating roles dalam penerapan pembelajaran media online. Nah, kita akan masuk di Google Meet dan langsung menerapkan metode rotating roles ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ayu Lestari. Ibu di sini akan melakukan pembelajaran yaitu active learning metode rotating roles. Nah, sebelum itu, Ibu akan absen satu persatu ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, apakah hari ini masuk semua anak-anak? Masuk semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Sarvina Atisa. Masuk. Hadir, Bu. Doni. Masuk ya. Yang terakhir, Putri Vika
Italia masuk? Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pada minggu lalu, yaitu metode rotating rolls atau permainan bergilir. Ada yang tahu metode rotating rolls itu apa? Belum tahu, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan metode rotating rolls atau permainan bergilir, yaitu aktivitas ini adalah cara istimewa dalam memberikan kepada setiap peserta didik kesempatan untuk melatih kecakapan melalui peran bermain situasi kehidupan yang nyata. Nah, permainan ini atau permainan bergilir ini atau permainan peran ini biasanya dilakukan di depan kelas atau murid maju dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Metode rotating rolls ini adalah metode bermain peran bergilir yang kemungkinan siswa berpartisipasi aktif. Salah satu bentuk permainan yang dipakai untuk menjelaskan perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. Yang membayangkan dirinya sendiri itu seperti keadaan orang lain. Diapresiasikanlah di depan kelas. Nah, di sini Ibu ada contoh untuk tugas kalian minggu depan ya. Ibu berikan contoh terlebih dahulu kalian agar bisa memberikan percakapan di depan kelas minggu depan. Ibu bacakan terlebih dahulu. Percakapan ini antar dua orang. Yang pertama itu si Salma. Salma, temani aku ke kantin yuk. Rasanya aku sudah sangat kelaparan nih. Si Salma menjawab, maafin, aku mau ke perpustakaan sama si Indah. Si Vina menjawab, ayolah ke kantin dulu. Emangnya mau cari apa di perpustakaan? Si Salma menjawab, ah kamu ini. Ya mau cari buku lah, masa mau makan? Vina menjawab, tapi kan buku tidak bisa membuat kita kenyang. Si Salma menjawab, tapi bisa buat kita pintar. Tahu tidak, Vin, kenapa dahulu umat Islam berjaya? Vina menjawab, karena selalu menang dalam perang. Salma menjawab, salah, itu karena mereka mengembangkan ilmu dan rajin membaca. Bahkan di zaman Bani Umayyah ada perpustakaan yang besar loh. Ini contoh percakapan antar dua orang. Di sini Ibu mau anak-anak membaca percakapan ini dilanjutkan dengan si Sarvina dengan Putri. Nah, si Sarvina sebagai Vina dan si Putri sebagai Salma. Baik, Bu. Baca lah Vina. Oh, jadi Vina. Nanti Salma jadi Putri. Salma, temanin aku ke kantin yuk. Rasanya aku sudah sangat kelaparan. Maafin, aku mau ke perpustakaan sama Indah. Ayolah, ke kantin dulu. Memangnya mau cari apa di perpustakaan? Ah, kamu ini ya cari buku sama sama makan. Tapi kan buku... Dilanjutkan dengan si Sarvina dengan Putri. Nah, si Sarvina sebagai Vina dan si Putri sebagai Salma. Baik, Bu. Salma, temanin aku ke kantin yuk. Rasanya aku sudah sangat kelaparan. Maafin, aku mau ke perpustakaan sama Indah. Ayolah, ke kantin dulu. Memangnya mau cari apa di perpustakaan? Ah, kamu ini ya cari buku sama sama makan. Tapi kan buku tidak bisa membuat kita kenyang. Tapi bisa buat kita pintar. Tahu tidak mengapa dahulu umat Islam berjaya? Karena selalu menang dalam perang.
Salah, itu karena mereka menggunakan ilmu dan rajin membaca. Kan di zaman Bani Umayyah ada perpustakaan yang besar loh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu mau buatlah percakapan keseharian kita di rumah untuk minggu depan kita masuk di kelas dan maju per kelompok. Nah, Ibu mau kalian buat 3 kelompok untuk membuat percakapan. Satu kelompok bisa ada 3 orang, masing-masing 3 orang per kelompok ya. Nah, kalian nanti akan membuat percakapan di rumah sesuai dengan kehidupan masing-masing atau kesehari-harian kita di rumah. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nanti Bu, Sekian dari materi Ibu yang sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya anak-anak. ya Bu. Sebelum itu kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama.